Selamat datang di video saya. Untuk selanjutnya di materi mata kuliah material teknik, kita akan membahas untuk kelanjutannya adalah plastik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa material yang non-logam dan ada beberapa material alloy yang memang itu nanti sering digunakan di lapangan. Selanjutnya ada material yang paling sering di lapangan adalah plastik. Plastik itu kita temui sehari-hari untuk zaman sekarang itu di semua tempat. Dari alat makan sampai peralatan-peralatan khusus seperti di dunia kedokteran atau sampai masuk ke badan kita. Jadi kalau kalian lihat atau kalian perhatikan itu infus yang masuk ke dalam badan kita tadinya jarum, sekarang udah menggunakan kayak plastik cup gitu. Jadi dia semacam batang plastik yang memang dia nanti bisa atau jatuhnya adalah dia nanti bisa menyalurkan si airnya atau si infusnya. Untuk batang plastik ini sendiri itu sebenarnya dari plastik ini secara pembuatan dan secara teknologi itu nanti ada dua ini yang saya maksud adalah bagaimana cara membuatnya dan bagaimana sifatnya, karena si dua plastik ini atau si dua jenis plastik ini sebenarnya itu bisa merumuskan atau mengelompokkan hampir seluruh dari jenis plastik yang ada di dunia, atau memang pengelompokannya jadi dua itu saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan plastik itu apa. Plastik merupakan bahan yang sangat penting dalam dunia permesinan dan industri modern. Plastik adalah bahan sintetis, jadi dia bukan bahan alami, dia adalah bahan turunan atau bahan sintetis. Berasal dari minyak mineral, gas alam, atau dibuat dari asal batu bara. Juga bisa dibuat dari batu kapur, juga bisa dibuat dari udara. Udara itu maksudnya gas, terus dibuat dari air, dan juga dari binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi plastik ini widely spread banget untuk bahannya. Jadi kayak yang digunakan di 3D printing yang sering saya gunakan setiap hari itu di plastik yang dibuat dari serat jagung gitu. Berarti dia dari tumbuhan. Terus plastik yang kita temui misalnya jenis bahan ABS atau plastik-plastik yang kita temui di lapangan yang kita pakai misalnya kayak mouse saya, terus ada keyboard dan lain sebagainya, itu nanti jenisnya ABS. ABS ini juga dari minyak mineral, jadi seperti itu. Sifat-sifat plastik pada umumnya adalah sebagai berikut. Pertama, plastik karena dia bahan sintetis dan dia memang diciptakan untuk misalnya wadah atau casing, dia mempunyai sifat adalah yang pertama tahan korosi oleh atmosfer ataupun oleh beberapa zat kimia. Jadi beberapa zat kimia ini ada yang mengkorosi material seperti besi, ada yang mengkorosi material seperti kayu, ada yang mengkorosi material seperti badan kita misalnya kayak gitu. Badan kita kan terbentuk dari zat-zat organik. Nah ini itu misalnya asam atau basa itu kan berbahaya untuk kita, bisa berlubang dan sebagainya, bisa makan badan. Nah untuk plastik ini itu bisa jadi kontainer, biasanya kontainer untuk zat-zat kimia yang memang dia korosif, zat-zat kimia yang memang dia jatuhnya adalah berbahaya menggunakan material selain plastik, itu biasanya nanti pakai kaca. Makanya kayak gelas kimia itu rata-rata menggunakan kaca. Kaca itu nanti saya jelaskan juga di materi selanjutnya. Nah, tahan korosi oleh atmosfer atau beberapa zat kimia. Jadi dia tidak teroksidasi, karena dia tidak teroksidasi, jadi dia bisa digunakan di banyak tempat atau dia bisa digunakan di tempat-tempat yang memang itu jatuhnya adalah korosif. Terus berat jenisnya cukup rendah, sebagian dapat mengapung dalam air. Ada beberapa plastik yang tenggelam, tapi rata-rata plastik itu atau plastik yang sering kita gunakan di lapangan adalah plastik yang mengapung di air. Berarti berat jenisnya lebih rendah daripada air. Kan rumusnya gitu. Cukup ulet dan kuat, tetapi kekuatannya di bawah logam itu pasti. Makanya plastik sering digunakan untuk peralatan yang memang dia mobile. Jadi misalnya sering dipakai atau sering di apa, dan plastik itu jatuhnya mudah dibentuk. Bahan termoplastik mulai melunak pada suhu yang rendah, sedikit mempunyai wujud yang menarik dan dapat diberi warna dan ada yang transparan. Makanya plastik widely spread digunakan untuk beberapa peralatan yang memang dia membutuhkan transparan dan bentuk yang rumit. Karena beberapa bentuk misalnya kayak bentuk apa ya, batok dari motor itu kalau zaman dulu kan bentuknya lampunya cuma lingkaran. Nah, lampu motor sekarang kan bentuknya aneh-aneh tuh, yang bukan lingkaran jatuhnya, ada yang dia jatuhnya adalah
bentuk rada V, ada yang jatuhnya rada kotak dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa digunakan casing menggunakan metal, karena nanti pada saat menggunakan metal, si casing ini akan susah untuk dibentuk atau menggunakan permesinan susah untuk dikerja. Makanya menggunakan plastik ini dia bentuknya bisa lebih banyak. Sifat mekanik dari plastik adalah tidak mudah pecah dan tidak rapuh. Kalau kaca itu kan jatuhnya mudah pecah. Beberapa bahan plastik koefisien gasnya sangat rendah sehingga sering digunakan sebagai bantalan kering. Bantalan kering itu maksudnya bantalan tanpa pelumas, itu adalah maksudnya bantalan kering. Negatifnya dari plastik itu adalah kecenderungan memuai atau menjadi panjang dengan adanya beban. Nah, kecenderungan memuai yaitu menjadi lebih panjang dan ketika adanya beban. Jadi pansa plastik itu kalau ada beban statis, jatuhnya statis itu artinya dia beban di situ secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, kecenderungannya yaitu dia biasanya memuai atau berubah ukuran, pada berubah bentuk, bahkan berubah bentuk. Dan pada saat berubah bentuk ini nanti dia akan tidak menjalankan fungsinya dengan baik jatuhnya ya, karena dia berubah bentuk. Jadi jatuhnya dia nanti misalnya kalau bahasa Jawanya adalah mendelong, atau misalnya ada satu plastik yang memang dikasih beban statis dan dia nanti akan berubah bentuk dan tidak bisa memegang atau holding beratnya itu, the weight-nya itu tidak bisa di hold. Jadi dia akan lebih turun atau lebih geser dan lain sebagainya. Terus ada suhu di atas 200 derajat Celcius, itu sifatnya menjadi kurang baik. Iya, plastik itu biasanya suhu operasionalnya adalah antara suhu kita, jadi sekitar berapa? 30, 20 sampai 30, sampai nanti batasnya adalah sekitar 100 sampai 150. Karena nanti di suhu 200 itu rata-rata plastik akan meleleh. Lalu terjadi perubahan polimer serta pemakaian yang kemungkinan sekali karena aksi dari sinar UV. Jadi plastik itu kalau sama sinar UV rada kalah, makanya kalau misal kayak kacamata itu rata-rata nggak menggunakan plastik, rata-rata menggunakan kaca. Nah, plastik itu dibagi jadi dua, ada termoplastik, ada termoset. Termoplastik tersusun dari molekul panjang. Yang molekul panjang ini dimemakan sebagai sebuah garis ditarik dan kita letakkan dua buah molekul panjang berdampingan, maka memperlihatkan suatu gambaran dari suatu termoplas dalam keadaan padat. Termoplastik ini artinya adalah dia plastik yang bahasa simpelnya aja ya. Dia plastik yang dibentuk menggunakan panas. Jadi kalau ada plastik misalnya yang kamu panasi terus dia bisa jadi leleh, habis itu leleh, habis itu leleh, terus nanti pada saat dia netes atau dia jatuh, itu nanti bentukannya, nanti jatuhnya adalah dia akan sama atau bisa jadi plastik lagi, itu berarti masuknya adalah termoplastik. Tetapi untuk termoset, dia tadinya cair biasanya, lalu pada saat pembentukan dia akan mengeras, dan setelah mengeras dia tidak akan bisa diapa-apain. Nah, sifatnya untuk termoplastik itu nanti dia lebih ulet. Ulet itu artinya lebih gampang mulur. Ulet itu artinya sifat daktilnya lebih rendah. Terus untuk termoset dia akan lebih getas. Ini contohnya yang paling gampang. Termoplastik itu adalah misalnya ABS, plastik ABS itu misalnya di dashboard mobil, di kap motor, paralon, PVC itu kan juga termasuk termoplastik. Terus untuk termoset itu paling gampang, yang paling sering kita temui adalah resin. Resin itu termasuk plastik. Resin ini nanti modelnya termoset pada saat dia belum jadi, dia cair. Dan pada saat dia sudah jadi, dia akan menggenerate suhu atau membuat suhu. Dan pada saat dia sudah keras atau menjadi plastik, jadi keras gitu, dia akan lebih getas dan dia tidak bisa dirubah menjadi plastik lagi. Tidak bisa dirubah menjadi cair lagi. Nah, untuk termoset kayak gitu. Nah, proses pembuatannya itu tadi, kalau untuk termoplastik itu adalah nanti ada plastik bentuknya padat seperti di 3D print, itu bentuknya padat, terus nanti dia dikasih suhu sekitar 200 derajat Celcius. Setelah itu nanti suhunya si suhu ini akan melelehkan plastik. Setelah plastiknya leleh, dia akan dibentuk. Setelah dibentuk dia akan nanti keras, jatuhnya gitu.
Terus kalau untuk thermosetting itu nanti pertama plastiknya itu adalah cair, terus nanti dikasih katalis namanya, katalis. Nah, terus si katalis ini nanti dia akan mengeraskan si plastik, lalu pada saat prosesnya ini mengeraskan si resin, dan pada saat prosesnya ini dia akan generate suhu atau membuat suhu baru kayak gitu. Untuk materi selanjutnya adalah karet sintetis. Karet itu sebenarnya kalau yang kita ketahui, yang kita produksi di Indonesia dari lama itu adalah karet bukan non sintetis ya. Jadi dia alami, jadi ada pohon yang bisa menghasilkan getah toh, habis itu getahnya bisa jadi karet. Nah, itu karet non sintetis atau karet alami. Nah, tapi di dunia industri itu yang paling banyak diproduksi itu sebenarnya bukan karet alami, karena karet alami ini harus disuplai oleh negara-negara yang memang dia negara-negara apa ya sebutannya, negara-negara yang memang dia tropis rata-rata karet itu. Nah, karena dia negara tropis, jadi negara barat itu susah untuk mempunyai karet-karet non sintetis atau karet-karet alam. Nah, makanya karet alam ini diproduksi dari cairan latex atau getah pohon karet polimer yang panjang dengan rantai molekul yang berserakan. Karet alam memiliki dua sifat, yakni elastik dan termoplastik. Termoplastik kalau dilelehin nanti dikeringin jadi plastik lagi. Deformasi permanen dapat terjadi apabila diregangkan secara perlahan dengan peningkatan temperatur. Jadi pada saat peningkatan temperatur, si karet alami ini akan berubah bentuk dan deformasi permanen. Deformasi itu artinya perubahan bentuk secara permanen. Lalu si karet sintetis itu sebenarnya dari karet alami ini ditambahi bahan-bahan sintetis yang memang dia memiliki sifat-sifat yang bisa dikejar. Yang pertama itu tahun 1839 ada Goodyear. Goodyear itu kalau kamu tahu merek ban ya dari Amerika. Charles Goodyear itu mengolahnya menjadi mencampurkan latex dengan sulfur dan menghasilkan karet dengan sifat yang lebih kenyal dan elastik, lembut serta tahan terhadap temperatur tinggi, dan dikembangkan menjadi fabrik vulcanizing sebagaimana kita kenal sebagai pabrik ban, manufacturer of tire. Itu kan dia lebih kenyal, lebih tahan suhu tinggi, karena kan kalau ban itu bergesekan berarti dia harus tahan suhu tinggi, dan pada saat dia harus tahan suhu tinggi dan nanti manufacturer of tire, jadi untuk pembuatan ban. Terus the American Development Synthetic Rubber GRS yang merupakan polimer hasil pencampuran antara butadiene dan stearin. Bahan ini memiliki sifat dan karakteristik sama dengan karet alam dengan harga yang lebih murah. Juga digunakan di pabrik ban, alas kaki, footwear, pipa karet, hosepipe, dan sabuk konveyor serta isolasi kabel atau kabel insulator. Lalu juga ada neopren, adalah jenis lain dari karet sintetis yang memiliki sifat sama dengan karet alam dengan sifatnya yang sangat tahan terhadap minyak nabati dan oli mineral serta tahan terhadap temperatur tinggi. Neopren merupakan bahan yang relatif mahal, pemakaiannya adalah sebagai bahan pipa, sabuk konveyor, serta lapisan pada kabel. Lalu ada butyl rubber dari copolymer dari isobutylene dan isoprene. Bahan ini sangat stabil terhadap bahan kimia dan temperatur tinggi, harganya sedikit lebih murah, jadi masih masuknya mahal dari karet alam namun kurang tahan. Kendati demikian, karet ini tidak tembus udara dan gas, jadi dia sering digunakan untuk sealing atau untuk tubeless tire atau inner tube atau arat ban peran atau bal bola dan lain sebagainya, karena dia tidak tembus terhadap udara. Gitu. Nah, jadi untuk bahan plastik dan karet ini sebenarnya bahan kalau untuk karet adalah bahan alami ada, tapi rata-rata adalah bahan sintetis atau sudah diolah menjadi sintetis. Karet yang kita gunakan ini banyak dari karet gelang sampai sepeda atau motor kalian. Sepeda atau motor, ban sepeda atau motor kalian, sampai bola. Bola itu juga menggunakan material karet agar dia bisa ditendang, memantul, dan dia bisa nahan udara di dalamnya. Untuk plastik ini juga sebenarnya bisa nahan udara di dalamnya, tetapi plastik itu biasanya punya pori-pori yang lebih renggang sedikit daripada jenis-jenis karet. Karet alam itu juga masuknya punya pori-pori yang lebih renggang sedikit, jadi dia tidak bisa digunakan menggunakan silang atau sealing. Misalnya alat elektronik yang tahan terhadap
air kayak gitu kan, itu butuh sealing. Sealingnya ini juga nanti biasanya menggunakan karet-karet. Sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman.